Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, pada para alim, para ulama, bil khusus kepada Kepala UPT SMA Negeri 1 Prambanan, beliau Bapak Dr. Andes Muryoto MSI, serta keluarga besar UPT SMA Negeri 1 Prambanan yang saya hormati pula, anak-anakku, siswa-siswi UPT SMA Negeri 1 Prambanan yang saya banggakan dan saya sayangi. Marilah pada waktu yang baik ini kita memahami, kita menelaah salah satu ayat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah saya sampaikan di muqaddimah awal tadi. Namun kali ini saya ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut, ayat yang singkat tersebut, ada 3 aktivitas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama yaitu aqimis sholah, menegakkan sholat. Yang kedua yaitu wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Dan yang ketiga yaitu warka'u ma'ar raki'in, berukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ketiga aktivitas tersebut, antara aktivitas yang pertama aqimis sholah dan aktivitas yang ketiga warka'u ma'ar raki'in, dan berukuklah bersama orang-orang yang rukuk, bahwasanya 2 aktivitas tersebut adalah suatu aktivitas yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aktivitas yang diperintahkan oleh seseorang, dalam hal ini oleh Sang Khalik, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, untuk melaksanakan aqimis sholah dan berukuk bersama orang-orang yang rukuk, bahwasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, berukuk, kegiatan berukuk bersama orang-orang yang rukuk itu kita jumpai dalam aktivitas sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah merupakan aktualisasi daripada aqimis sholah. Jadi dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya menegakkan sholat atau menjaga sholat ini adalah penting, karena perintah itu berulang-ulang. Bahkan di surat yang lain pun banyak perintah yang menyampaikan aqimis sholah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama menegakkan sholat, karena memang perintahnya bukan hanya sekedar fa'ilis sholah, tapi aqimis sholah. Fa'ilis sholah yang maknanya mengerjakan sholat, tapi aqimis sholah yang maknanya adalah mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga sholat ini sangatlah amat penting. Salah satu upaya kita menjaga sholat atau menegakkan sholat ini yaitu melaksanakan sholat dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah ini fadilahnya luar biasa. Di antaranya fadilah atau keutamaan atau manfaat daripada sholat berjamaah itu sendiri disampaikan oleh sabda Rasulullah sebagai berikut: man sholat sholawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al awalu la yusibahu faqrun fid dunya, wasani yurfa'ullahu anhu adabal qabri, wassalisu yu'to kitabahu biyaminih, warrabi'u yamru ala suratil qalbarkil khotif, wal khamisu yudkhilullahu jannata bighairi hisabin wala adabin, wal khamisu yudkhilullahu ta'ala jannata bighairi hisabin wala adabin. Jadi yang maknanya
barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu, maka dengan berjamaah, maka kita akan mendapatkan yang pertama, yaitu tidak akan tertempa menjadi orang fakir. La yusibahu fakrun fid dunya. Jadi kehidupan kita di dunia tidak akan menjadi orang yang fakir. Yang kedua yaitu yarfa'ullahu anhul adabal qabri. Allah mengangkat siksa kubur. Yang ketiga yaitu yu'ta kitabahu biyaminih. Allah akan memberikan buku catatan amal nanti dengan tangan kanan kita. Kemudian yang keempat yaitu yamuru ala siratil kalbarkil khotif. Allah akan membantu kita dalam melewat siratal mustaqim nanti cepat bagaikan kilat menyambar. Kemudian yang kelima yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita laksanakan sholat, marilah kita dirikan sholat dengan secara berjamaah, yang mana di samping nilainya 27 derajat daripada sholat sendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sholatul jama'atu tafdulus fadhi bisam'in wa isnina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu melampaui sholat sendirian dan kita akan mendapatkan 27 derajat. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita laksanakan sholat dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik mungkin. Jadi dalam arti kita tegakkan sholat itu, jangan sampai kita tarkus sholat atau meninggalkan sholat, karena tarkus sholat ini sangat berbahaya bagi kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa melaksanakan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat maka berarti telah merobohkan agama. Jadi kalau kita sampai meninggalkan sholat berarti robohlah agama kita. Sebagaimana seperti bangunan atau rumah yang ketika tiangnya sudah roboh, tiangnya sudah tidak ada lagi, maka apakah itu bisa disebut sebagai rumah atau sebagai bangunan? Tentunya tidak. Rumah yang sudah tiada tiang tentunya tidak bisa kita fungsikan sebagai rumah yang bisa kita huni, bisa melindungi kita dari hujan dan panas. Oleh karenanya, marilah kita laksanakan sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Karena kalau sampai kita tinggalkan berarti agama kita roboh. Lebih parah daripada kalau kita menghardik anak yatim, berarti itu mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendusta agama itu? Di antaranya menghardik anak yatim, dan surat kelanjutannya. Jadi kalau sampai terjadi tarkus shalah, maka lebih parah daripada kita pendusta agama. Karena kalau kita sampai meninggalkan sholat, robohlah agama kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mukhadilah lain banyak sekali kalau kita akimi sholat dengan berjamaah. Salah satu sabda Rasulullah SAW yang lain yaitu man hafadho ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam takul lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga sholat, man hafadho ala sholati, barang siapa menjaga sholatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, maka orang tersebut akan mendapatkan nuron, yaitu cahaya, wa burhanan, pertolongan, dan wa najatan, keselamatan fi yaumal qiyamah, di yaumul qiyamah nanti. Namun sebaliknya, wa malam yuhafid alaiha, dan siapa orang yang meninggalkan sholatnya, lam takul lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumul qiyamah, orang tersebut tidak akan mendapatkan nur atau cahaya, pertolongan, dan keselamatan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, nur ini sangatlah penting
dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nur atau cahaya, seperti halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Andaikan tidak ada cahaya matahari yang terpancar ke bumi setiap hari, maka gelap gulitalah bumi semuanya ini, permukaan bumi. Kita tidak bisa melihat apapun di hadapan kita tanpa cahaya. Tentunya kita pernah merasakan ketika tidak ada cahaya di rumah kita, pernah terjadi off listrik atau padam lampu. Itu hanya beberapa menit. Kita, bagaimana situasi yang kita rasakan saat padam lampu? Tentu kita merasa resah, gundah gulana, sedih. Betapa kalau itu terjadi pada kita yang bertahun-tahun, apabila kalau kita tidak mau melaksanakan sholat atau menegakkan sholat, maka nanti akan terjadi itu kegelapan di alam barzah maupun di alam yaumul qiyamah. Situasi yang gelap seperti terjadi pada lampu listrik di rumah kita yang hanya sesaat, itu saja kita sudah sedih sekali, kita tersiksa, padahal di sekitar kita masih ada family, ada bapak, ada ibu, atau ada adik, ada kakak. Tapi bayangkan kalau di alam barzah yang kita tinggal sendirian, di situ tidak ada nur, tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa gelapnya. Kita ketahui tentunya bahwa para arwah yang tinggal di alam barzah yang sudah bertahun-tahun, sudah berabad-abad, itu kalau mereka tidak melaksanakan sholat atau bahkan meninggalkan sholat sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah, maka akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Di antaranya kuburnya gelap, kuburnya akan dipenuhi dengan api dan kubur itu akan menyempit, sebagaimana salah satu syair yang sangat populer pernah dilantunkan oleh penyanyi populer, yaitu Ida Laila. Bagai diimpit bumi dan dibakar api. Jadi di dalam kubur akan dihimpit dengan bumi dan dibakar api, ditemani dengan ular yang besar, kelabang, kalajengking, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi pada kita. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan pertolongan oleh Allah. Insya Allah kalau kita tidak sampai terjadi tarkus sholat atau tinggal sholat, artinya kita mau melaksanakan perintah Allah berupa sholat, insya Allah kita akan selamat dan tidak akan mengalami hal yang seperti tersebut. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya kelak nanti di yaumul hisab, yaumul qiyamah, kita nanti akan dipertanyakan. Yang pertama kali adalah aktivitas kita, yaitu berupa sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, fa idza sholuhat sholuha sairu amalhu wa idza fasadat fasada sairu amalhu. Pertama kali yang ditanyakan, yang dihisab di hadapan Allah pada hambanya, yaitu adalah sholat. Manakala sholatnya bagus, maka semua amal yang lain dinilai bagus. Kalau sholatnya buruk, maka semua amal yang lain dianggap buruk. Oleh karenanya, marilah kita laksanakan sholat dengan sesempurna mungkin, dengan baik, dalam arti mendirikan sholat, memenuhi syarat rukunnya, dan diupayakan bisa berjamaah, baik itu di masjid, di musola, ataupun di rumah bersama keluarga. Sekian para pemirsa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bisa berguna, dan kita berharap hari esok lebih baik daripada hari ini, dan akhirnya kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Apabila hari esok lebih buruk daripada hari sekarang, maka kita akan tergolong menjadi orang yang celaka. Apabila hari esok tidak ada peningkatan, artinya sama dengan hari sekarang, maka kita tergolong orang-orang yang merugi. Sekian para pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya siswa-siswi UPT SMA Negeri 1 Prambon, dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.